Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai bagaimana lahirnya hukum perdata di Indonesia ya. Tapi kita harus memberikan pemanaan yang spesifik bagaimana arti hukum perdata itu yang sesungguhnya, dalam arti hukum perdata yang akan kita kaji kali ini. Ketika bicara mengenai hukum perdata, sungguhnya luas sekali cakupannya, karena hukum perdata itu sendiri yaitu hubungan kepentingan orang per orang yang satu dengan yang lainnya adalah hubungan masyarakat, di mana pengaturannya sangat banyak sekali dan tidak hanya spesifik pada satu peraturan perundang-undangan saja, karena itu tidak lepas dari bagaimana kondisi Indonesia itu sendiri. Lah, pengaturan tentang keperdataan di Indonesia setidaknya ya terjadi di ranah perundang-undangan juga ada, terus juga berkaitan dengan hukum kebiasaan di masyarakat, ada juga kaitannya dengan norma-norma agama. Untuk itu, dalam hal kajian kita kali ini mengenai hukum perdata, maka secara spesifik saya ingin tekankan bahwa kajian kita adalah tentang hukum perdata positif, ya. Karena kita bicara sejarahnya, yang akan kita telusuri adalah bagaimana sejarah dari hukum perdata yang dibentuk dalam hukum positif itu. Mengapa disebut dengan hukum positif? Ya karena hukum perdata yang dimaksud ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara, sehingga disebut dengan hukum positif. Artinya hukum yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Dalam hal ini adalah pemerintah dan negara. Kalau kita telusuri lahirnya hukum perdata di Indonesia, memang kalau ada orang bilang bahwa hukum perdata kita peninggalan Belanda, ada benarnya. Tapi tidak semua hukum perdata ya. Artinya hukum perdata umum, bukan yang spesifik, bukan yang spesialis, yang generalis, barangkali memang peninggalan Belanda. Kenapa? Karena memang tidak lepas dari kolonialisasi, penjajahan Belanda di Indonesia yang terjadi sekitar 350 tahun lamanya. Itu pun tidak lepas dari sistem dunia, di mana bahwa Belanda sendiri itu merupakan negara yang dijajah oleh Perancis ya. Dan itu tidak lepas juga dari sistem bagaimana sistem hukum Perancis mewarnai terhadap sistem hukum yang berlaku di satu negara, termasuk Belanda ke Indonesia. Maka itu juga sangat saling mempengaruhi. Lahirnya hukum perdata di Indonesia itu, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua buka naskah KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tampak stadbladnya, ya, lembaran negara, kapan, tahun, dan nomor pengundangannya. Kalau dilihat bahwa KUH Perdata kita itu diumumkan dengan nomor 23 tahun 1847 ya, 1847. Artinya memang itu terjadi di zaman penjajahan Belanda. Lah, muatan materi pun juga itu tidak murni ansih dari Belanda, karena itu sistem dunia. Bahwa hukum perdata ini merupakan konsep kodifikasi hukum. Kenapa disebut kodifikasi hukum? Bahwa hukum itu mulai dibuat tertulis, diumumkan, disebarluaskan,
diresmikan. Kemudian karena diresmikan begitu, itu berlaku dari negara pada rakyatnya. Walaupun memang tidak lepas dari bagaimana membangun hukum itu sendiri, tidak lepas dari dinamika di negara itu. Di Prancis saja itu bahwa hukum perdatanya ya itu ada yang memang dibentuk, bagian-bagiannya dibentuk oleh negara, tapi juga ada yang dibangun dari ide-ide para pemikir-pemikirnya, ya, para ahli-ahli hukumnya, bahwa hukum itu tidak lepas dari pembangunan hukumnya, ya, dari bahwa hukum itu tidak lepas dari dalam membangunnya, ya, tidak lepas dari bagaimana bangunan para ahli hukum di negara itu yang kemudian mampu mewarnai bagaimana membangun suatu peraturan perundang-undangan. Ya, kalau di Perancis saja ada yang namanya noveles, ya, bahwa ada kumpulan yang memang kumpulan undang-undang yang sudah dikodifikasi. Tapi juga ada yang berupa pandekta, di mana kumpulan gagasan pendapat dari para ahli. Itu kemudian dirumuskan menjadi satu norma dalam hukum Romawi yang menjadi suatu kaidah hukum yang disebut dengan corpus juris civilis, bahwa itu terjadi pada abad ke-6 Masehi. Jadi itu kumpulan beberapa norma-norma yang lahir dari pemikiran-pemikiran para ahli, ya, dari ketentuan-ketentuan yang dibentuk oleh negara. Itu terjadi di Prancis, lalu juga masuk ke Belanda. Nah, di Belanda sendiri terjadi dinamika itu sekitar tahun 1800-an. Sekitar tahun 1800 terjadi juga dinamika hukum, bagaimana kodifikasi hukum perdata di Prancis masuk pula di Belanda. Di Belanda sendiri, karena penjajahan Prancis di Belanda berakhir tahun 1818, maka Belanda pun juga masih menggunakan kodifikasi hukum perdata Prancis untuk diterapkan di negaranya. Dari itu kemudian, karena saat yang bersamaan Belanda menjajah Indonesia, maka konsep pembangunan hukum perdata dari Prancis ke Belanda, Belanda ke Indonesia juga dilakukan dengan hal yang sama. Maka di Indonesia pembangunan hukum pun juga mulai terjadi, yaitu pada tahun 1846, bahwa di Belanda, Raja Belanda membentuk tim kerja yang dilakukan oleh Mr. Richards dan Scholten, bekerja untuk membangun hukum perdata di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hukum perdata itu sungguhnya ya berlaku bagi orang Belanda saja di Indonesia, ya, karena memang Indonesia sebagai wilayah jajahan sudah memiliki sistem hukumnya sendiri. Apa itu? Yaitu hukum adat. Dalam hal keperdataan, urusan perseorangan di Indonesia sudah terbangun kebiasaan-kebiasaan itu, yaitu hukum adat. Itu terjadi semua hal. Hanya saja dalam hukum adat itu, ya, tidak sama antar daerah penerapannya. Kenapa? Karena berdasar pada kebiasaan masyarakat. Orang Madura, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Jakarta, orang Batavia, dan daerah-daerah lain akan memiliki ciri khasnya, memiliki tradisinya, dan memaknai gejala sosialnya berbeda-beda. Apa yang terjadi dan responnya dengan kondisi lingkungan masyarakatnya tentu sangat mempengaruhi
Lah, hukum adat itu juga sudah terjadi sekian lama, ratusan tahun, dan itu mengakar di Indonesia. Dan Belanda sendiri memaklumi itu, bahwa hukum perdata yang dibangunnya ya hanya berlaku bagi daerahnya masing-masing, bagi daerah, maksud saya bagi warga Belanda yang ada di Indonesia, yang ada di Hindia Belanda. Tidak berlaku bagi orang Nusantara, bagi bumi putra istilahnya. Lah, dari itu kemudian lambat laun itu semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya tahun 1847 pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa hukum perdata yang akan kita kaji ini itu diterapkan di Hindia Belanda dengan diundangkan nomor 23 tahun 1847 yang berlaku mulai Mei ya. Lah, dengan hal itu menjadi sejarah bagi kita bahwa apa yang terjadi, apa yang diatur dalam ketentuan hukum perdata itu dinamikanya sangat panjang. Walaupun saat ini masih tetap berlaku di kita, walaupun ada beberapa bagian-bagian yang telah telah di-split, ditarik keluar menjadi peraturan tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari KUH Perdata. KUH Perdata itu disebut dengan lex generalis ya, karena ketentuannya umum sekali. Di dalamnya ada banyak hal yang sudah ada bagian-bagian yang di Indonesia sudah diatur dengan tersendiri ya. Jadi kalau bicara hukum perdata, hukum kepentingan perseorangan ya luas sekali. Nah, di Indonesia sudah diatur ke dalam beberapa perundang-undangan sendiri. Contohnya perkawinan sudah diatur dengan undang-undang perkawinan misalnya ya. Dalam hal keperdataan lain seperti ya kewarisan, bisa saja menerapkan waris Islam, juga bisa menerapkan pakai KUH Perdata itu. Atau dalam hal perihal konsumen, perbankan, dan semua ini kaidah-kaidah umumnya ada dalam KUH Perdata. Cuman dalam hal praktek tertentu sudah mengikuti undang-undang yang secara spesialis mengaturnya, maka ketentuan mengikuti asas lex spesialis derogat legi generali itu nanti berlaku ya. Dalam hukum perdata di Indonesia ya, sebagai negara jajahan, maka saat Indonesia memasuki masa kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan sangat problematik. Kenapa demikian? Karena satu sisi kita menjadi satu negara yang negara kesatuan ya, tetapi kalau kembali pada pembangunan hukumnya, Indonesia masih terjadi parsial atau terjadi dikotomik. Daerah-daerah tertentu memiliki tradisinya masing-masing, tapi satu sisi kita ingin membangun satu kesatuan hukum ya yang terjadi di Indonesia. Lah, karena sebagai negara yang baru berdiri, maka dalam rangka menyatukan dan menjadi negara kesatuan tadi itu, maka dalam klausul Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam bab peralihan itu bahwa semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang belum terdapat ketentuan yang baru. Dengan norma ini, dengan pasal ini, itu menjadi dasar bahwa
kita negara Indonesia dapat menerapkan hukum Belanda ini menjadi hukum nasional dengan asas ini. Ya, karena alasannya belum ada yang baru, yang lama tetap berlaku, atau yang disebut dengan asas korrespondensi. Artinya seiring berjalannya waktu kita harus menggunakan hukum negara penjajah, sambil lalu kita akan melakukan penyesuaian dan akan melakukan revisi, perbaikan, mencabut, mengubah, sampai pada akhirnya nanti kita akan membuat peraturan perundang-undangan sendiri. Ya, itu hal yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan bagaimana sejarah berlakunya hukum perdata, hukum atau yang disebut dengan KUH perdata itu. Nama aslinya ya Burgerlijk Wetboek atau disebut dengan BW ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu di pengantar mengenai bagaimana sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia, dan itu menjadi cikal bakal bagaimana membangun hukum positif ya, dan lestari sampai ini, dan itu menjadi semacam penerimaan tradisi Belanda di Indonesia, dan Indonesia lambat laun juga meniru tradisi-tradisi hukum Belanda. Oke, semoga bermanfaat.